Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfiah dari kelas 3A dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai peradilan tata usaha negara. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan mengenai peradilan tata usaha negara ini. Yang pertama, mengenai dasar-dasar peradilan tata usaha negara, karakteristik dari peradilan tata usaha negara, organisasi tata usaha negara, upaya administrasi, kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, tenggang waktu menggugat, hak gugat, petitum, dan yang terakhir mengenai alasan menggugat. Yang pertama, mengenai dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Peradilan ini mempunyai wewenang yang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peradilan tata usaha negara ini dikenal mengenai keputusan tun fiktif yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat dilihat dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Dalam pasal 3 ayat 1 ditegaskan bahwa tugas tersebut menentukan prinsip dasar, yaitu setiap badan pejabat tata usaha negara wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang dia terima, apabila hal yang dimohonkan padanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas atau kewajibannya. Kalau ia melakukan kewajibannya itu, maka walaupun ia tidak melakukan apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap telah membuat penolakan terhadap permohonan tersebut. Ketetapan tata usaha negara ini yang seharusnya tertulis, yang bersifat penolakan tetapi tidak tertulis. Ketetapan atau penolakan fiktif bisa dijadikan bukti di depan peradilan tata usaha negara karena undang-undang menganggapnya tertulis. Dalam prakteknya, memang dijumpai di samping penetapan tertulis yang berisi mengabulkan atau menolak suatu permohonan, juga dijumpai suatu sikap dalam diri pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sikap diam yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 barulah disamakan dengan keputusan tata usaha negara yang mengandung suatu penolakan negatif atau fiktif. Apabila jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan telah lewat, yaitu 4 atau sampai 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dan 3. Lalu yang kedua, mengenai karakteristik dari peradilan tata usaha negara. Ada beberapa karakteristik dari peradilan tata usaha negara ini yang membedakannya dengan peradilan-peradilan lain yang ada di Indonesia. Ada beberapa asas dalam peradilan tata usaha negara ini. Yang pertama, asas praduga reshmatik. Lalu yang kedua, asas pembuktian bebas. Yang ketiga, ada asas keaktifan hakim. Dan yang keempat, ada asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Yang pertama, asas praduga reshmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap reshmatik sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, ada asas pembuktian bebas. Artinya, hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW, pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, ada asas keaktifan hakim. Asas keaktifan hakim ini dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 58, 63, 80, dan 85. Yang terakhir, ada asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini, kiranya ketentuan pasal 83 untuk intervensi bertentangan dengan asas
erga omnes atau asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Lalu yang ketiga mengenai organisasi tata usaha negara. Dapat dilihat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan pengertian sengketa tata usaha negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, keputusan tata usaha negara merupakan dasar berakhirnya sengketa tata usaha negara. Pasal 1 angka 3 merumuskan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang meliputi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Lalu yang keempat mengenai upaya administrasi. Tidak semua keputusan tata usaha negara itu dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara. Terhadap keputusan tata usaha negara dapat mengenal upaya administrasi yang disyaratkan untuk menggunakan saluran-saluran peradilan tata usaha negara. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk keputusan tata usaha negara ini memungkinkan adanya upaya administrasi, gugatan langsung ditujukan kepada PT TUN, dapat dilihat dalam pasal 51 ayat 3. Dengan demikian, ada dua jalur perkara di muka peradilan tata usaha negara. Bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal upaya administrasi, gugatan ditujukan kepada PT UN tingkat 1. Sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal upaya administrasi, gugatan langsung ditujukan kepada PT TUN. Ada dua macam upaya administrasi yang bisa dilakukan, yaitu banding administrasi dan prosedur keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atau instansi lain, maka prosedur tersebut dapat dikatakan sebagai banding administrasi. Keberatan itu dapat diajukan secara langsung kepada penggugat langsung, dan banding administrasi itu dapat diajukan kepada atasan dari penggugat langsung. Lalu yang kelima mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenal kompetensi peratun ini dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ada dalam pasal 47 dan diperjelas dalam pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu peraturan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana sengketa tata usaha negara tersebut adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya TUN, serta sikap diamnya pejabat yang seharusnya pejabat tersebut melakukan sesuatu atas permohonan yang diajukan, namun dia tetap diam. Sedangkan kompetensi relatif sendiri adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tata usaha negara tersebut. Dapat dilihat dalam pasal 54. Lalu yang keenam mengenai tenggang waktu menggugat. Dalam pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan itu ada dua. Yang pertama, bagi yang dituju dengan sebuah keputusan tata usaha negara, yaitu pihak 2, 90 hari sejak saat keputusan tata usaha negara itu diterima. Sedangkan bagi pihak 3 yang berkepentingan itu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara itu diumumkan. Lalu mengenai hak gugat, berdasarkan pasal 53 ayat 1, yang bertindak sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata dan yang berkepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Lalu mengenai petitum, berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar ketentuan keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utamanya adalah pembatalan keputusan tata usaha negara tadi. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Namun rehabilitasi itu tidak dapat
tidak berlaku bagi semua orang. Itu hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian, yaitu pemulihan hak sebagai pegawai negeri. Dalam hal ini juga, rehabilitasi itu tidak dilakukan secara penuh. Pejabat yang harus melakukan rehabilitasi dapat dibebani suatu kewajiban kompensasi sebesar antara itu 100.000 sampai dengan 2 juta. Lalu yang terakhir mengenai alasan menggugat. Mengenai alasan menggugat, dapat kita lihat mengenai alasan penggugat ini dapat kita lihat dalam pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara atau KTUN. Yang digugat adalah yang pertama, KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua mengenai mengenai badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. Dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya atau tujuan lain dari dimaksudnya diberikannya wewenang tersebut. Dalam hukum administrasi negara, Prancis dikenal dengan Détournement de pouvoir. Penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Kalau kita kaitkan dengan alasan butir A tadi, kiranya alasan ini dalam gugatan dapat saja dikatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa dasar pembatalan ini sering disebut dengan larangan berbuat sewenang-wenang atau merupakan suatu konsep yang sulit untuk diukur. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai peradilan tata usaha negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.